saya yakin sekali di bulan kemarin terakhir kita mengejar cash reward. Mungkin ketika kita ngejar cash reward, wah ini momentum akan naik, ya kita akan naik peringkat dan lain-lain. Tapi nyatanya jaringan kita rontok, Bapak Ibu. Begitu banyak jaringan kita yang akhirnya mulai tergoda dengan bisnis-bisnis lain yang lebih menggiurkan dalam tanda kutip. Ya, lalu ekspektasi selanjutnya berharap semua grup bisa beradaptasi dengan online, dengan Zoom meeting, dengan apapun itu yang berbau online. Tapi nyatanya banyak sekali grup kita yang gagap teknologi dan banyak juga grup kita yang enggan untuk belajar, Bapak Ibu. Ya, begitu banyak contoh-contoh. Saya hanya memberikan beberapa, Bapak Ibu, dari ekspektasi kita dan realita kita hari ini. Saya tahu, Bapak Ibu, masalah-masalah kita juga bermunculan dari yang awalnya produk inden pertama, ya kan, setelah produk inden sekarang PPKM membatasi kita untuk bergerak dengan leluasa. Tapi yang selalu saya yakin nih, Bapak Ibu, masalah itu bukan kita yang kontrol. Kita tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi yang bisa kita lakukan, solusinya adalah bagaimana kita merespon masalah itu. Bagaimana kita menyikapi masalah itu. Karena saya selalu yakin di setiap tragedi, di setiap masalah pasti memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang yang positif ataupun negatif. Kita mungkin akan disibukkan dengan mengeluh, atau kita mungkin akan mencari sebuah solusi. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Anda, mari sama-sama kita lupakan masalah itu. Saya belajar dari seorang leader, ketika kita dihadapkan sebuah tangan di mata kita, Bapak Ibu, ketika kita fokus terus dengan tangan, kita tidak bisa melihat di bagian belakang tangan itu. Tidak jelas, Bapak Ibu, di belakang tangan itu ada apa. Karena kita fokusnya hanya kepada tangan. Tapi ketika tangan itu kita tidak fokuskan, kita fokus pada apa yang ada di belakang tangan itu, Bapak Ibu, kita akan sangat jelas sekali melihat apa yang ada di belakang tangan itu, dan tangan itu sendiri sudah tidak jelas lagi. Begitu juga dengan masalah. Kadang kita terlalu sibuk untuk fokus terhadap masalah yang kita hadapi hari ini, tanpa kita lihat tujuan kita di bisnis ini apa. Jadi hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk yuk sama-sama, masalah itu selalu ada, karena hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi sama-sama kita fokuskan lagi kepada tujuan kita, Bapak Ibu, karena ada keluarga kita yang harus kita bahagiakan, ada donden-donden kita yang harus kita bantu, ada anak istri kita yang harus kita muliakan, Bapak Ibu, ada orang tua kita yang harus kita bahagiakan. Ya, jadi sikapi dengan positif, Bapak Ibu. Insya Allah, ya, badai selalu menyisakan pohon-pohon yang kuat, dan insya Allah kita juga menjadi leader-leader besar setelah masalah ini. Nah, saya juga ingin bercerita sebuah filosofi, Bapak Ibu. Ini cerita yang menurut saya sangat luar biasa inspiratif juga, yaitu tentang seekor kuda, Bapak Ibu. Seekor kuda ini terjebak di sebuah lubang yang sangat dalam sekali. Akhirnya warga melihat itu semua dan ingin menolong, tapi sulit, Bapak Ibu, karena kuda itu besar dan lubangnya sangat dalam. Akhirnya warga menyerah. Apa yang dilakukan oleh warga? Karena warga itu kasihan kepada kuda, akhirnya ya udah dikubur secara perlahan, Bapak Ibu. Kuda itu dikubur secara perlahan, diberikan tanah, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika tanahnya sudah mulai naik, ternyata kudanya juga ikut naik, dan kudanya bisa berhasil lolos, Bapak Ibu. Apa pelajaran kita dari cerita ini? Ketika kita dalam masalah, Bapak Ibu, masalah demi masalah akan selalu datang masalah itu, Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa bersikap dengan positif, Bapak Ibu, masalah itu akan menjadi batu loncatan kita untuk bisa melompat lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Jadi hari ini, bagi Anda yang memiliki masalah di grupnya, saya tahu mungkin bisnis kita ada yang turun, grup kita ada yang rontok, bonus kita ada yang turun, tapi kita harus selalu yakin, Bapak Ibu, di balik masalah akan ada sesuatu yang besar yang akan menanti kita. Ya. Nah, saya juga punya sebuah pertanyaan, Bapak Ibu, ya. Saya yakin hari ini juga kita CPM online, mungkin ada di antara Anda beberapa yang menyaksikan dari laptop, tapi sebagian besar mungkin menyaksikan dari handphone, ya. Nah, mungkin iPhone adalah salah satu handphone impian kita semua, ya. Karena entah kenapa iPhone itu lebih bergengsi daripada handphone-handphone yang lain, katanya, Bapak Ibu, ya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, kira-kira kenapa iPhone itu mahal? Padahal mungkin dengan handphone yang lain mungkin sama aja. Ya, mungkin alasannya karena teknologinya lebih canggih, ya. Terus brandingnya lebih bergengsi, Bapak Ibu, ya. Terus mungkin anti lemot dan lain-lain. Makanya itu yang menyebabkan iPhone itu mahal.
Tapi pertanyaannya, kalau misalkan iPhone itu tidak bisa dipakai telepon, tidak bisa internetan, tidak bisa pakai WhatsApp, tidak bisa buka sosial media, apakah iPhone itu masih tetap mahal? Enggak, Bapak Ibu. iPhone itu akan menjadi barang rongsok. Akan menjadi barang rongsok. Nah, di sini kita belajar apa? Kita tahu bahwa ada dua nilai di dalam sebuah benda, yaitu core value dan value added, Bapak Ibu, yaitu inti dari nilai itu ataupun nilai lebihnya, Bapak Ibu. Ya. Nilai intinya apa? Sebuah handphone bisa dipakai telepon. Nilai intinya dari sebuah handphone adalah bisa dipakai WhatsApp, bisa dipakai internetan. Tapi nilai lebihnya apa? Dia punya teknologi yang lebih maju. Dia anti lemot. Dia brandingnya lebih bergengsi. Nah, begitu juga dengan kita manusia, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita manusia. Begitu banyak di grup saya, Bapak Ibu, yang mereka jago sekali jualan. Mereka sibuk bagaimana caranya mereka bisa jadi orang yang jago jualan. Atau ada juga orang yang jago sekali bicara, Bapak Ibu. Di atas panggung dia handal, Bapak Ibu. Dia bersosialisasi dengan orang lain begitu luar biasa. Tapi dia lupa bahwa di dalam manusia ada nilai intinya. Nilai intinya apa? Yaitu sikap, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita fokus pada bagaimana kita bisa jualan yang besar, bagaimana kita bisa public speaking kita bagus, tapi sikap kita nol, Bapak Ibu, kita juga akan jadi barang rongsok. Jadi hari ini izinkan saya untuk membahas core value dalam kita manusia, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa secara mindset, mental, dan attitude. Yang pertama akan saya bahas adalah mindset. Karena begitu banyak orang-orang bagus, Bapak Ibu, terutama di grup saya, ya. Tapi ketika mereka memiliki mindset yang salah, bisnis mereka juga stuck, Bapak Ibu, ya. Nah, kita jabarkan lagi. Jadi yang harus kita miliki mindset adalah sukses itu bukan tanggung jawab upline. Sukses kita bukan tanggung jawab downline. Sukses kita bukan juga tanggung jawab crossline. Atau bahkan sukses kita tidak juga tanggung jawab dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi yang harus kita yakini bahwa kesuksesan kita adalah 100% tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan Anda ingin sukses, Bapak Ibu, tapi Anda masih rebahan di kamar, Bapak Ibu, Anda malas ngapa-ngapain, Anda tidak beraktivitas, Anda sibuk dengan mengeluh, artinya Anda tidak bertanggung jawab terhadap kesuksesan Anda. Jadi yang harus kita sama-sama luruskan bahwa sukses itu adalah 100% tanggung jawab diri kita sendiri, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mindset yang kedua, kita harus terus merasa lapar, harus terus belajar, Bapak Ibu. Dulu saya sempat bahas 5 dosa besar seorang leader, ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah dia kehilangan visi, dia merasa puas diri, Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena dia tidak terus merasa lapar. Dia merasa bahwa saya sudah tahu, saya sudah cukup. Ya. Jadi hari ini mari sama-sama kita meluruskan mindset kita bahwa kita harus belajar, Bapak Ibu. Terus belajar. Selama kita masih menghembuskan nafas, ya kita harus sama-sama belajar. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Lalu yang ketiga, kita juga harus memiliki pikiran dan visi yang besar. Sebagai seorang leader, jangan melihat kondisi bisnis kita hari ini. Jangan melihat kondisi pandemik seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kita lihat masa depan kita. Kita lihat visi kita yang jauh lebih luar biasa, Bapak Ibu. Jadi, milikilah mindset orang-orang besar. Saya beberapa kali, ya Alhamdulillah puji Tuhan, saya diberikan kesempatan dekat dengan beberapa leader, Bapak Ibu, ya dengan Pak Ruli Wahyudi, dengan Pak Rizky Kanata, bahkan dengan Pak Luis Tendean, ya Bapak Ibu. Satu karakter yang sama buat mereka, yaitu mereka selalu memiliki pikiran-pikiran dan visi-visi yang besar, Bapak Ibu. Padahal di posisi mereka, Bapak Ibu, harusnya mereka sudah menikmati kehidupan, menikmati perjuangan mereka, tapi mereka selalu memiliki terobosan-terobosan besar. Dan itulah yang harus kita contoh, Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya, kita harus selalu berpikir bahwa di balik masalah yang besar akan ada kesuksesan yang besar. Jadi hari ini saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kita ada mungkin yang mengalami kenaikan dalam bisnis, ada juga mungkin mengalami masalah dalam bisnis. Tapi sekali lagi yang harus kita tanamkan dalam hati kita, masalah ini akan selesai. Ketika masalah kita semakin besar, Allah sedang menyiapkan kesuksesan besar untuk Anda, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kelima, mindset yang kelima, yaitu mari sama-sama kita selalu menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang positif. Ya. Karena ketika kita memiliki masalah, kita akan dihadapkan oleh dua lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah
Lingkungan yang melupakan kita terhadap masalah, lingkungan yang membuat kita nyaman, atau lingkungan yang kedua, lingkungan yang akan memberikan solusi terhadap masalah. Oleh karena itu, bagi Anda yang mungkin bisnisnya sedang terganggu, Bapak Ibu, dekatilah komunitas, dekatilah upline Anda. Jangan sampai ketika kita bisnis turun, kita malah jauh terhadap upline. Itu adalah sesuatu yang salah. Jadi ketika kita bisnis kita turun, inilah waktu yang paling tepat. Kita harus dekatkan diri terhadap upline, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah yang harus kita syukuri apa? Bulan ini dibuka sebuah kualifikasi yang selalu kita nanti, yang sudah kita rindukan selama ini, yaitu kualifikasi Royal Weekend. Dan saya harapkan kita sama-sama upgrade, Bapak Ibu, dari kita seorang CP kita menjadi seorang Royal. Kenapa? Karena disitulah komunitas orang-orang positif berkumpul, Bapak Ibu, ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membahas mengenai mental, ya, karena mental ini juga salah satu core value yang harus kita miliki selain mindset tadi. Jadi syarat untuk menjadi orang yang besar adalah memiliki mindset, mental, dan attitude yang baik, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita harus bangkit dari kegagalan. Yang selalu saya yakini adalah kita selalu punya jatah gagalnya masing-masing. Masing-masing dari kita selalu punya jatah gagalnya masing-masing. Allah sudah menentukan, si A jatah gagalnya 100, si B jatah gagalnya 150, si C jatah gagalnya 200. Tapi kita nggak tahu jatah gagal kita berapa. Jadi tugas kita adalah carilah terus kegagalan. Kita presentasi, ditolak, kita gagal. Terus presentasi, Bapak Ibu. Karena semakin banyak kegagalan yang Anda peroleh, Bapak Ibu, semakin dekat Anda menjadi orang sukses, Bapak Ibu, ya. Jadi kegagalan itu adalah sebuah batu loncatan, bukan lawan dari sukses, tapi kegagalan adalah sahabat dari kesuksesan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita evaluasi, muhasabah diri, Bapak Ibu. Apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan pemerintah, sebelum kita menyalahkan perusahaan, yang pertama kali kita harus evaluasi siapa? Ya, diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita, perbaiki ibadah kita, Bapak Ibu, perbaiki hubungan kita terhadap manusia. Ya, insya Allah semuanya juga akan jadi baik-baik saja. Ya. Lalu yang ketiga, sadar semua perlu proses, tidak ada yang instan, Bapak Ibu, saya yakin. Jadi ketika kita memiliki mental bahwa trust the process, kita percaya terhadap proses, insya Allah kita juga akan memaklumi, mewajari ketika kita mengalami proses-proses dalam bisnis ini, ya. Lalu yang keempat, ya, kita harus juga punya mental tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Ini kata-kata yang selalu terngiang di telinga saya setiap kali saya kehilangan visi. Saya dengarkan CD Netpi, saya datang ke pertemuan Vision Seminar, selalu pembicaranya selalu mengatakan jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Karena memang orang-orang sukses adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, ya. Lalu yang terakhir di sisi mental, kita harus berpikir saatnya kolaborasi, bukan lagi kompetisi, Bapak Ibu. Di sini sudah saatnya kita harus berpegangan tangan. Jangan lagi berpikir tentang kesuksesan sendiri. Jangan lagi berpikir bagaimana grup saya bisa bangkit. Tapi mari sama-sama kita besarkan Indonesia, Bapak Ibu. Kita besarkan Indonesia. Kita harus bangkitkan momentum lagi. Karena saya yakin, Bapak Ibu, ketika crossline kita besar, insya Allah grup kita juga akan jadi lebih besar, Bapak Ibu. Karena kita harus berkolaborasi. Ya. Lalu yang ketiga adalah attitude. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi walaupun kita tidak tatap muka secara langsung. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau misalkan Anda diberikan pilihan, Bapak Ibu, Anda diberikan pilihan. Sebutkan 3 orang nama tokoh Indonesia, atau sebutkan 3 orang nama leader di Indonesia yang Anda kagumi. Siapa aja? Sudah, Bapak Ibu? Kenapa alasannya? Alasannya karena apa? Kenapa Anda kagum dengan leader tersebut? Saya yakin mungkin banyak dari Anda yang beralasan karena leader ini sikapnya positif, leader ini jujur, leader ini mudah dipercaya, leader ini sangat bijaksana, leader ini disiplin, sopan, ramah, dan lain-lain dan lain-lain. Jarang orang mengidolakan seseorang tokoh. Oh, karena leader ini ganteng. Oh, karena leader ini pinter. Oh, karena leader ini kaya raya. Enggak, Bapak Ibu. Tapi rata-rata kita mengidolakan seseorang
itu karena attitude-nya Bapak Ibu. Itu karena sikapnya. Jadi mari sama-sama kita perbaiki sikap kita, ya. Di sini juga dibahas lebih lanjut lagi di netpi-nya Pak Louis Tendean, impian dan sikap ya Bapak Ibu. Di netpi-nya Bu Devi juga dibahas juga soal sikap ya, sikap terhadap upline dan lain-lain. Saya rekomendasikan Anda juga untuk belajar lagi dari situ, karena sekali lagi saya bilang bahwa core value kita, inti dari kita adalah bagaimana kita bersikap yang baik. Karena percuma Anda jago jualan, percuma Anda jago ngomong, percuma Anda jago berbisnis, kalau sikap Anda nggak bagus Bapak Ibu, kalau sikap Anda nggak bagus, ya Anda juga akan hancur di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, rata-rata orang akhirnya mereka mempunyai perubahan sikap itu karena dua hal. Yang pertama, karena hati mereka terbuka. Saya harapkan semua di antara kita yang menyaksikan live kali ini, kita sama-sama memiliki hati yang terbuka untuk kita sama-sama merubah. Yang biasanya kita selalu marahin downline kita, yang biasanya kalau misalkan prospek nolak kita, kita ngedumel Bapak Ibu. Kita sama-sama memiliki hati yang terbuka untuk merubah sikap kita. Atau yang kedua Bapak Ibu, yaitu hati yang terluka. Ya, kita dihianati downline, dihianati upline mungkin, upline kita sudah nggak aktif, atau apapun itu, bisnis kita hancur. Jadi silakan pilih Bapak Ibu, Anda ingin berubah sikap Anda ketika hati Anda terbuka, atau ketika hati Anda terluka Bapak Ibu ya. Lalu akhirnya saya menyimpulkan, ketika kita sudah memiliki mindset yang baik, ketika kita sudah memiliki mental yang baik, ketika kita memiliki sikap yang baik, itu akan menentukan tindakan kita, outputnya melalui tindakan. Mindset, mental, dan sikap kita akan menentukan tindakan kita di lapangan, tindakan kita sehari-hari. Dan tindakan ini akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika sudah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu, itu akan menjadi karakter. Dan karakter inilah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi ketika kita sudah membenarkan mindset kita, mental kita, dan sikap atau attitude kita, insya Allah kita juga mempunyai masa depan yang jauh lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Dan hari ini di kesempatan berharga ini saya juga ingin membahas sebuah pembahasan yang mungkin agak sensitif Bapak Ibu, yang saya tahu hari ini juga mungkin sudah lumrah, sudah banyak sekali distributor yang menggunakan repack Bapak Ibu, repackaging ya. Saya tahu mungkin ini adalah terobosan awalnya, dan saya juga tahu, saya dan grup juga dulu kita juga sama-sama menggunakan repack ini Bapak Ibu. Tapi yang harus kita sadari Bapak Ibu, repack ini bukan hanya sekedar melanggar aturan. Karena saya yakin distributor Tiansi itu pinter-pinter Bapak Ibu. Ketika kita dibentrokan dengan aturan, mereka pasti punya siasat yang lain bagaimana mereka tidak berbenturan dengan aturan. Tapi yang harus kita sadari Bapak Ibu, yang harus kita sama-sama sadari, repack itu merusak masa depan kita. Repack itu merusak masa depan bisnis kita. Hari ini, kalau misalkan Anda terus menjalankan bisnis ini dengan repack, saya berbicara dengan Anda, entah itu crossline saya ataupun grup saya ya yang menyaksikan ini, mari sama-sama kita perbaiki pola bisnis kita Pak. Kita sayang dengan bisnis ini. Kita ingin bisnis kita bukan hanya 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi kita inginkan bisnis kita itu langgeng, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kita nanti. Tapi apa kabar ketika solusi yang keluar dari kita adalah repackaging Bapak Ibu? Mungkin suatu saat nanti downline kita nggak akan tahu manfaat Mooncourt itu apa. Mungkin downline kita akan nggak tahu Vitaline itu seperti apa. Karena mungkin kita disibukkan dengan repackaging. Saya tahu Bapak Ibu, hari ini mungkin grup saya juga ada beberapa yang masih repack, tapi kami juga sama-sama membenarkan, meluruskan lagi bagaimana kita juga jualan botolan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lagi kita sama-sama mensiasati, tapi kita berpikir kalau misalkan memang Tiansi ini adalah bisnis yang akan diwariskan suatu saat nanti, yang akan bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ratusan tahun yang akan datang Bapak Ibu. Mari, saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama membenarkan pola bisnis kita. Dan saya juga tahu Bapak Ibu, repack ini juga dilandasi karena begitu banyak oknum yang menjual harga di bawah distributor. Saya katakan kepada Anda Pak, saya nggak tahu apakah Anda menyaksikan ini atau tidak. Bagi Anda yang jual di bawah harga distributor Pak, Anda zolim, Anda menzolimi begitu banyak orang. Mari berbisnis dengan sehat Pak.
Mari berbisnis dengan sehat. Saya lihat begitu banyak di marketplace juga yang jualan di bawah harga. Mari sama-sama kita perbaiki ini semua, Pak. Kita perbaiki ini semua. Bisnis ini bisnis luar biasa, Pak. Tiansi adalah perusahaan besar. Anda sudah hidup di bisnis ini. Anda mungkin bisa menghidupi anak istri Anda. Anda bisa membahagiakan, membanggakan untuk orang tua Anda, Pak, melalui bisnis ini. Jadi mari sama-sama kita jaga, Pak. Karena kalau bukan kita yang jaga, mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Jadi mari, hari ini, malam ini, di kesempatan berharga ini, kita sama-sama menjaga bisnis yang sudah menjadi mata pencaharian kita. Bisnis yang sudah menjadi sandaran hidup kita, Pak. Ya. Jadi, kita harus berpikir bahwa Repack ini adalah sesuatu yang kurang baik untuk masa depan bisnis kita. Ya, tapi sekali lagi, jangan ambil konsultasi di depan layar, Bapak Ibu. Anda harus konsultasikan lagi dengan upline Anda, dengan leader-leader Anda. Di sini saya hanya menghimbau untuk bisnis jangka panjang ke depannya. Ya. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, di saat pandemik seperti ini, di saat downline kita kehilangan komunitas, biasanya mereka setiap minggu ketemu sama komunitas, biasanya ketika mereka kehilangan visi, kita datangkan mereka ke vision seminar, mereka memiliki visi yang luar biasa. Tapi hari ini, Bapak Ibu, hari ini kita dihadapkan oleh situasi yang mungkin downline kita sudah tidak lagi datang ke vision seminar, downline kita susah lagi untuk datang ke sebuah komunitas di OP, Bapak Ibu. Tapi kita punya sebuah media, yaitu sosial media, Bapak Ibu, ya, di Instagram, di Facebook. Saya mengajak Anda hari ini, dan mungkin banyak juga yang menyaksikan hari ini, live kali ini. Saya ingin mengajak Anda, yuk sama-sama kita berikan visi pencapaian dan visi lapangan kita di sosial media kita, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu kalau misalkan kita sedang presentasi, kalau kita sedang home meeting, Bapak Ibu, kalau misalkan, atau pencapaian downline Anda yang beli motor dan lain-lain. Mari sama-sama kita ramaikan lagi sosial media, Bapak Ibu. Karena mata downline kita hari ini bukan di vision seminar, bukan di pertemuan, tapi mata downline kita itu ada di sosial media. Jadi mari sama-sama kita bangkitkan personal branding kita semua untuk memberikan visi kepada downline kita melalui sosial media, Bapak Ibu, ya. Dan di sini juga di kesempatan yang berharga ini, saya juga ingin memberikan sedikit beberapa contoh hasil-hasil dari bisnis, Bapak Ibu. Tapi saya tekankan, ini bukan untuk mengintimidasi, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk Anda semua, untuk kita semua, Bapak Ibu, bahwa bisnis ini begitu luar biasa. Bisnis ini begitu dahsyat, Bapak Ibu. Bisnis ini begitu besar, yang akhirnya kita ingin jaga bisnis ini baik-baik, Bapak Ibu, ya. Nah, ini salah satunya, ya, ada Pak Hendra Pratama, atau biasa kita sebut Pak Ole, Bapak Ibu, ya. Beliau baru beli rumah di Sumarekon seharga 3 miliar lebih, Bapak Ibu, dan kendaraannya adalah Pajero Sport, dan kemarin juga iseng-iseng katanya beli motor Kawasaki Ninja Jet X, Bapak Ibu, ya. Saya juga nggak tahu, padahal Pak Ole juga kurang begitu suka motor, ya, tapi mungkin beliau beli itu untuk visi, Bapak Ibu, ya, untuk visi ke downline-nya, bahwa yuk, melalui bisnis ini kita bisa kok beli apa yang kita inginkan, ya. Begitu juga dengan Anda. Hari ini pandemik itu hanya sementara, Bapak Ibu. Pandemik itu hanya sementara. Jadi jangan sampai pandemik yang sementara ini itu malah mengorbankan impian kita selamanya. Impian kita begitu besar. Impian kita begitu besar, Bapak Ibu. Orang tua kita, istri kita, anak kita, begitu banyak orang-orang yang kita sayang, yang harus kita bahagiakan. Jadi kita harus bertahan. Kita harus bertahan melalui pandemik ini, Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua, ini ada Pak Diar, Bapak Ibu, sahabat saya, ya, dari dulu saya tahu, kenal beliau, ya. Beliau adalah salah satu orang yang mungkin perubahannya begitu banyak. Ya, dulu yang sering dibully, Bapak Ibu, dulu orang yang nggak pernah dianggap, tapi hari ini Anda tahu, ya, beliau punya rumah di salah satu perumahan elit juga, ya, di Kota Bandung, dan beliau beli 2 mobil, Bapak Ibu, ya, Expander, dan kemarin baru membeli sebuah BMW, ya. Luar biasa, luar biasa. Saya kadang terharu sendiri, karena ketika kita dapat beli mobil, Bapak Ibu, kita senang. Tapi ketika kita bisa membantu orang atau melihat downline kita
melihat grup kita yang kita tahu dulunya seperti apa, hari ini punya perubahan hidup yang luar biasa, itu rasanya jauh lebih bahagia. Jadi satu tips mungkin untuk kita semua, kita manusia biasa, kita pernah kehilangan semangat menjalankan bisnis ini, kita pernah down. Tapi untuk meningkatkan semangat kita lagi, coba Anda datangkan downline Anda, coba Anda hampiri rumah downline Anda yang mungkin ekonominya lebih di bawah daripada Anda. Anda lihat rumah downline Anda lihat kehidupan orang tuanya seperti apa. Karena saya pernah melakukan itu, Bapak Ibu. Ketika saya sedang tidak semangat jalankan bisnis ini, saya hampiri downline saya, rumahnya mungkin dari bilik bambu, Bapak Ibu. Ya, orang tuanya hidup seadanya, kasurnya juga kasur yang dari kapuk, Bapak Ibu. Di situ semangat saya muncul lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah tidak mau berjuang untuk diri kita sendiri, berjuanglah untuk orang-orang yang Anda sayang, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang selanjutnya, salah satu grup saya juga, ya, God Lain Paroki Stefan, ya, baru memiliki anak, ya, jadi baru jadi papa muda, luar biasa. Kemarin juga baru beli rumah di daerah Dago, ya, yang kita tahu Dago adalah daerah elit, Bapak Ibu, ya, beli rumah sekitar 3,5 miliar, mungkin dengan renovasi dan lain-lain 4 miliar, Bapak Ibu, ada kolam renangnya, ya, usianya masih sangat muda, memiliki mobil, 2 mobil, Bapak Ibu, Ford dan CR-V, ya. Dan yang harus kita yakini bahwa ini bisnis luar biasa, ya. Kalau misalkan saya sukses sendirian, saya menampilkan bahwa saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu biasa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa sukses bersama-sama, saya bisa beli mobil dan grup kita bisa beli mobil, itu bukan karena saya yang hebat, Bapak Ibu, tapi karena ada sistem yang hebat, yaitu sistem One Vision, Bapak Ibu, dan perusahaan kita yang hebat, yaitu perusahaan Tiansi. Jadi kita sudah ada di perahu yang luar biasa, tinggal kita mau bertahan. Sekarang perahu kita mungkin sedang ada badai, Bapak Ibu, kita bertahan di perahu ini, insya Allah kita juga akan jadi orang-orang besar selanjutnya, Bapak Ibu. Amin, ya, amin. Lalu ini selanjutnya ada Pak Iqbal Iskandar, Bapak Ibu, baru naik Diamond, ya, beberapa bulan yang lalu. Ya, ini rumahnya, jadi 2 rumah dibeli sama Pak Iqbal, dijadikan 1, Bapak Ibu, ya. Sama Pak Iqbal juga punya 2 mobil HR-V dan mobil Pajero Sport. Dan sekali lagi saya tampilkan ini kepada Anda semata-mata untuk visi, ya, bahwa bisnis ini luar biasa. Kenapa saya tidak tampilkan pencapaian saya sendiri? Karena kalau misalkan saya menampilkan apa yang saya dapatkan, ya berarti itu hanya saya yang hebat. Tapi ketika saya menampilkan begitu banyak grup yang bisa punya pencapaian yang luar biasa, itu artinya ada sebuah sistem yang luar biasa. Jadi Anda juga bisa selanjutnya, Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya ada Pak Firman Wijayadi, baru naik ikut lain kemarin, ya. Ini rumahnya nggak kelihatan, Bapak Ibu, ya, karena tinggi sekali rumahnya, ya, baru renovasi juga, terus mobilnya juga mobil Odyssey, Bapak Ibu. Jadi ada suatu kenikmatan ketika kita melihat grup itu mempunyai perubahan hidup masing-masing. Jadi saya tahu betul, saya rata-rata yang tadi saya sebutkan itu adalah teman kosan saya, teman kampus saya. Kami ngekos bareng, Bapak Ibu. Kami dulu perokok. Ketika kami nggak punya uang untuk merokok, apa yang kami lakukan? Kami cari asbak, kita cari rokok yang masih panjang, kita bakar lagi, karena kita nggak punya uang. Sempat satu momen kita nggak bisa bayar kosan, Bapak Ibu, kita pinjem uang ke teman kita 100.000. Apa yang teman saya lakukan? Dia bilang, oh 100.000, dilempar, Bapak Ibu. Kita pernah mengalami momen seperti itu. Ya, tapi hari ini perubahan hidup luar biasa. Saya bahkan kalau misalkan menceritakan ini, saya suka merinding sendiri, Bapak Ibu. Allah Maha baik. Hari ini mungkin saya dan grup diberikan keberkahan seperti ini. Tapi yakinlah, Bapak Ibu, setiap orang akan ada masanya, Bapak Ibu, dan setiap masa ada orangnya. Ya, dan ini ya foto saya, Bapak Ibu, ya, dengan rumah saya. Ya, alhamdulillah, dengan mobil saya juga, Bapak Ibu. Ya, kami memiliki ini semua 100% dari Tiansi. Kami tidak pernah coba bisnis apapun. Kami tidak pernah ikutan trading apapun. Nggak pernah, Bapak Ibu. Kami setia di bisnis ini. Ini adalah harga yang dibayar atas kesetiaan. Bapak Ibu, saya tahu, Bapak Ibu, ya, terakhir dari sekian banyak distributor Tiansi di Indonesia,
hanya beberapa yang akhirnya bisa menjadi CP, Bapak Ibu. Dan dari sekian banyak CP yang ada di Indonesia, hanya segelintir orang yang bertahan untuk menyaksikan live ini, yaitu Anda semua. Karena saya tahu ini semua tidak kebetulan. Saya tahu mungkin kita harus lihat HP, kita harus pegang handphone kita harus mengorbankan kuota kita. Itu adalah sesuatu pengorbanan. Tapi Anda sudah ada di titik ini, Bapak Ibu. Anda sudah ada di titik ini. Anda sudah melihat ilmu-ilmu yang tadi dari sesi 1 yang Pak Abe Wijaya terangkan itu begitu luar biasa. Sesi saya selama 45 menit ini, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Allah yang menginginkan itu ada terhadap Anda. Allah menginginkan perubahan hidup terhadap Anda, Bapak Ibu. Hari ini Indonesia sedang dihadapkan sebuah masalah, yaitu pandemi, Bapak Ibu. Tapi yakinlah, setelah hujan akan selalu ada pelangi, Bapak Ibu. Setelah gelap akan ada selalu terang, Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang akan saya sampaikan, ya. Jadilah distributor yang setia. Jadilah distributor yang setia. Masing-masing dari kita punya masalah. Ketika kita hanya fokus sama masalah, kita akan selalu mencari solusi di luar sana. Tapi ketika kita mempunyai masalah dan kita tahu tujuan di bisnis kita seperti apa, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Rumus atau rahasia setia hanya satu, Bapak Ibu, yaitu rasa cukup dan rasa syukur. Ketika kita bersyukur, dikenalkan oleh komunitas yang positif. Ketika kita bersyukur, kita sudah dikenalkan oleh bisnis yang luar biasa. Ketika kita bersyukur, kita dikenalkan oleh apply-apply yang luar biasa. Disitulah kesetiaan akan muncul, Bapak Ibu. Gambar ini adalah frontline saya yang pertama. Ya, ada Pak Gilang, ada Pak Firman, ada Pak Ole, ada Pak Diar. Satu yang saya salut kepada mereka adalah kesetiaan. Bisnis mereka tidak mulus, Bapak Ibu. Bisnis mereka kadang naik, kadang turun. Mereka pernah, bahkan Pak Firman pernah saat itu ketika tahun 2017 ditawarkan oleh ayahnya untuk megang sebuah perusahaan di Papua, Bapak Ibu, yang kita tahu Papua pasti uangnya juga banyak. Tapi beliau menolak untuk terus jalankan bisnis ini. Ya, 2017 kami juga pernah hancur, Pak. Saya naik Gold Lion, tapi di saat itu bisnis saya hancur. Masa kami sisa belasan orang? Anda bayangkan, saya naik Gold Lion, di pertemuan kami hanya sisa belasan orang. Itu masa-masa menurut saya, yaitu adalah kehancuran menurut saya. Tapi yang selalu saya syukuri adalah kesetiaan. Karena kesetiaan itu selalu dibayar oleh mahal, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda menyaksikan di sosial media begitu banyak bisnis-bisnis yang terlihat menggiurkan. Ada orang yang menjalankan bisnis A, ada orang yang menjalankan dari trading bisa sukses, Bapak Ibu. Tapi coba Anda saksikan lagi, berapa persen orang yang sukses dari bisnis itu? Tapi ketika Anda melihat bisnis Tianxi, Bapak Ibu, persentasenya akan jauh lebih besar. Tianxi begitu mulia, Tianxi begitu berharga. Ketika Anda harus meninggalkan bisnis ini untuk bisnis yang lain, Bapak Ibu. Jadi, setialah terhadap bisnis ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah berjuang dan karena sudah setia menjalankan bisnis ini. Saya yakin suatu saat nanti, setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan, Anda yang akan berbicara CPM ini, saya akan mendengarkan, itu adalah buah dari kesetiaan Anda hari ini. Terima kasih semua, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Pak Ferdi.